Pernah nggak kamu ngerasa hidup dalam pernikahan tapi justru makin kesepian? Ada pasangan di sebelahmu tapi nggak ada rasa aman. Senyumnya ada, tapi hatimu selalu capek. Mungkin kamu sedang ada dalam hubungan yang toksik, harus bertahan atau pergi. Kenalin, ini dia toxic marriage. Toxic marriage itu bukan cuma tentang kekerasan fisik, kadang justru luka terdalam datang dari kata-kata atau bahkan dari sikap dia. Ketika pasangan selalu merendahkan, mengontrol, atau membuatmu merasa nggak berharga, itu bukan cinta. Itu perlahan membunuh siapa dirimu sebenarnya. Kita memilih pasangan karena cinta, tapi kadang cinta membuat kita buta. Kita nggak lihat tanda-tanda bahaya, kita abaikan red flag, dan seringkali luka dari masa kecil, trauma lama, atau rasa takut sendiri membuat kita tetap bertahan, bahkan saat tahu itu salah. Berada dalam pernikahan yang toksik bisa menghancurkan mental. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku cukup baik? Apa aku pantas dicintai? Dan anak-anak, mereka mungkin gak ngomong, tapi mereka lihat semuanya. Anak yang tumbuh dalam rumah penuh konflik bisa tumbuh dengan luka yang sama. Mereka belajar bahwa cinta artinya teriakan, bahwa sayang artinya pengabaian. Ini pertanyaan paling sulit. Haruskah bertahan demi anak? Atau apakah anak akan lebih bahagia jika kita pergi dan membangun hidup yang lebih sehat? Apakah perceraian solusinya? Perceraian memang menyakitkan, tapi anak-anak juga bisa terluka seumur hidup jika mereka tumbuh dalam rumah yang penuh racun. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang kita omongkan. Perpisahan bukanlah kegagalan. Kadang cinta itu harus berani melepaskan. Perceraian bukan akhir dari segalanya. Itu bisa jadi awal dari hidup baru yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih penuh harapan untuk kamu dan anak-anakmu. Bertahan dalam hubungan yang menyakitimu bukanlah bentuk pengorbanan. Itu bentuk penghancuran diri. Kamu gak harus ambil keputusan sekarang, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Cerita ke orang yang kamu percaya, konsultasi dengan psikolog, minta pendamping hukum kalau butuh. Dan yang paling penting, dengarkan hatimu. Apakah kamu masih merasa aman? Masih merasa dicintai? Masih jadi dirimu sendiri? Kalau semua jawabannya enggak, mungkin kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil. Cinta seharusnya gak bikin kamu merasa kecil. Cinta gak seharusnya bikin kamu takut pulang. Kalau hubungan itu lebih banyak menyakitimu daripada membahagiakanmu, mungkin jawabannya bukan bertahan, tapi menyelamatkan diri. Stay or walk away. Hanya kamu yang tahu jawabannya. Tapi ingat, kamu berhak tenang dan kamu berhak bahagia. Berjuang sendirian bukan bukti cinta, itu tanda kamu terluka. Anak gak butuh rumah sempurna, anak butuh orang tua yang bahagia. Pergi bukan lemah, kadang itu keputusan paling berani. Kamu gak gagal, kamu cuma menyelamatkan dirimu. Semangat ya yang lagi berjuang, kamu berhak bahagia.